warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya. Pada pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama untuk membahas materi di tema 3, pembelajaran subtema 1 dan pembelajaran 3. Nah, sebelum Ibu mengajak kalian belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo Mas, dipimpin doa. Nah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabar anak-anakku semuanya? Nah, siapa yang hari ini tidak masuk? Oleh karena itu Ibu absen dulu ya. Nah, alhamdulillah ternyata sudah semuanya masuk. Alhamdulillah kita semuanya sehat semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk penyemangat cinta tanah air dengan lagu juga Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3 ya. Kemudian bagaimana posisinya, sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum kita belajar, yuk kita senam dulu. Pada pagi hari ini, yuk kita senam dulu dengan senam berbagai macam tepuk. Apabila Ibu mengatakan tepuk hijau, kalian menepukkan 1. Kalau Ibu kosong atau tidak bertepuk, kemudian apabila tepuk itu kuning, maka kalian bertepuk 2 kali. 1, 2. Oke? Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Dengan harapan kalian bisa menyebutkan jenis-jenis macam tumbuhan, fungsi-fungsi tumbuhan, dan pada akhirnya kalian bisa merawat tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian sebelum hari ini kita belajar, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Yaitu tentang merawat tumbuhan. Bagaimana cara kita melestarikan hutan, melestarikan lingkungan alam yang ada, yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah merawat, kemudian melestarikan, memanfaatkan. Boleh kita memanfaatkan, tetapi kita tidak lupa untuk melestarikan tanaman yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita untuk kesejahteraan kita bersama. Oke, pada pagi hari ini kita belajar tentang bagian tumbuhan. Harapannya setelah kalian belajar ini nanti, kalian akan mengetahui berbagai macam bagian tumbuhan, fungsi pada tumbuhan, serta contoh-contohnya. Dan yang terpenting lagi, yaitu kalian dapat memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kalian, baik di sekolah, di rumah, maupun ada lingkungan sekitar masyarakat kita, untuk melestarikan tumbuhan tersebut. Nah, kita awali dulu yuk, kita belajar tentang akar. Nah, Ibu akan menunjukkan. Nah, akar. Nah, kalian lihat akar ini anak-anak. Nah, Ibu membawa contoh tanaman yang ada akarnya. Nah, fungsi akar ini itu bertumbuhan bisa tumbuh kokoh, tegak, berdiri. Nah, dari akar. Kemudian sebagai alat pernafasan, juga untuk menyimpan makanan cadangan. Nah, di fungsi akar ini termasuk ada jenis-jenis berbagai macam akar. Yang pertama yaitu akar tunggang, ada pada pohon jeruk. Kemudian akar gantung, terdapat pada pohon beringin. Akar nafas terdapat pada pohon kayu api. Kemudian akar serabut terdapat pada tanaman jagung, tebu, padi. Kemudian akar pelekat dan akar tunjang yang ada pada pohon pandan. Nah, sekarang yang kedua yaitu batang. Nah, batang ini yang berdiri ya, fungsinya sebagai penopang. Nah, ini batang anak-anak ya, batang ini anak-anak ya, di sini. Mulai dari sini ini sebagai penopang, sebagai pengangkut, sebagai penyimpan, sebagai alat perkembangbiakan. Nah, kalau tadi sudah ada jenis akar, sekarang ada jenis batang. Jenis batang ada berkayu,
terdapat pada pohon jambu, pohon mangga, kemudian pohon rambutan. Yang pohon di batang yang berkayu ini kuat anak-anak, kokoh ya. Kemudian batang basah ada pada bayam, pisang, selada air dan kangkung ya. Kemudian padi dan tebu. Nah, yang sekarang setelah batang tadi akar, batang, kemudian yang berhelai-helai ini yang kalau tertiup angin bisa bergerak-gerak. Apa namanya anak-anak? Daun. Nah, daun ini fungsinya adalah pembuat makanan. Daun ini tempat berfotosintesis ya, juga sebagai alat pernafasan dan alat penguapan ya. Nah, tadi sudah ada jenis akar, jenis batang, sekarang jenis daun. Jenis daun ada jenis daun melengkung, ada pada daun sirih. Kemudian menjari. Nah, daun menjari ini terdapat pada pohon pepaya. Seperti ini anak-anak, seperti jari kita ya berbentuknya. Nah, ini pada singkong. Ini tanaman pepaya. Ibu mengambil contoh tanaman pepaya ya anak-anak ya. Ini. Kemudian pada daun sejajar ada pada padi, tebu ya, kelapa yang ada di sekitar kalian, ada di desa kalian. Kemudian daun menyirip. Daun menyirip ini ada pada jambu. Nah, ini menyirip anak-anak. Pada daun ini terdapat ini tulang daun ya anak-anak ya. Ini menyirip. Jadi bentuknya seperti ini anak-anak ya. Kalian lihat ya. Ini disebut daun menyirip. Yo, coba lihat. Ibu bawa apa ini? Cantik kan warnanya? Berwarna merah. Pink kemerah-merahan. Siapa yang tahu ini tanaman apa? Tumbuhan apa? Betul, pinter Mas Adit, yaitu bunga sepatu. Nah, kita sudah sampai pada kita sudah sampai kepada bagian tumbuhan bunga loh anak-anak ya. Nah, di bunga ini merupakan bagian yang sangat menarik bagi tumbuhan, di mana banyak serangga yang datang. Serangga datang di sini, mereka menghisap nektar, tetapi juga menguntungkan tumbuhan, yaitu melakukan penyerbukan. Di mana penyerbukan ini nanti terjadinya jatuhnya putik ke benang sari. Nah, putik itu apa? Putik itu adalah alat kelamin betina. Sedangkan benang sari alat kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, yang cantik ini berwarna-warni, yang berhelai-helai. Nah, ini yang mengundang serangga untuk datang, yaitu mahkota bunga. Sebelum tanaman ini mekar, terlebih dahulu menguncup begini anak-anak. Nanti berhubungan dengan waktu, maka dia akan mekar, berhelai-helai dan menarik serangga yang datang. Nah, sekarang yang terakhir terdapat buah dan biji. Nah, itu buah apukat. Nah, buah ini merupakan fungsinya adalah bagian yang terpenting, di mana buah ini bisa dikonsumsi manusia, kita makan. Nah, di buah ini juga terdapat biji. Ini biji dari mangga anak-anak ya. Ini bijinya mangga anak-anak ya. Nah, kalau ini bijinya buah apukat. Nah, di tengah ini. Sedangkan ini adalah buah apa anak-anak? Betul, pinter semuanya. Pepaya. Di mana pada bagian buah ini terdapat daging buah yang sangat bermanfaat apabila kita konsumsi, mengandung banyak vitamin ya anak-anak ya. Nah, di buah ini anak-anak ya, dan biji terdapat biji berkeping satu yang disebut monokotil. Terdapat pada jagung anak-anak. Ini monokotil anak-anak ya. Ini bijinya. Walaupun banyak, dia disebut berkeping satu. Kemudian yang berkeping dua yang ada di tanaman mangga, kemudian apukat, kemudian pepaya, kemudian ada di yang pedes-pedes itu apa namanya?
Yang kalau diulek sama mama, iya betul, pada apa? Cabai itu merupakan tanaman berbiji dua atau dikotil. Nah, hari ini anak-anak sudah mendengarkan penjelasan ibu tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, hari ini anak-anak akan melakukan pengamatan dari tanaman-tanaman yang sudah dijelaskan ibu tadi dengan cara kalian mengerjakan bersama orang tua di rumah, yaitu mulai dari apa tadi yang bawah. Nah, ada pada akar, kemudian batang, kemudian daun, kemudian pada bunga, buah, dan biji. Nah, nanti anak-anak melakukan pengamatan, kemudian dari pengamatan itu tadi anak-anak dapat membuat rangkuman. Dan rangkuman ini nanti bisa untuk melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu dengan cara anak-anak mengerjakan tugas yang ada di pada buku guru. Nah, jadi hari ini anak-anak setelah tadi merangkum, anak-anak dapat melakukan yang ada pada buku kalian, yaitu anak-anak harus mampu untuk menjelaskan, menceritakan kembali di depan. Anak dapat melakukan yang ada pada buku kalian, yaitu anak-anak harus mampu untuk menjelaskan, menceritakan kembali di depan. Boleh ditulis dulu, kemudian menceritakan ke depan, yang disebut dengan mempresentasikan hasil dari apa yang kalian lihat tadi dari penjelasan ibu, apa yang kalian dengar, dan nanti tanaman ini akan kalian selidiki, akan kalian amati apa saja jenisnya, fungsinya, dan contohnya. Hai anak-anak, halo anak-anak. Ya, bagaimana? Bisa menyelesaikan presentasi hari ini? Bisa? Ada yang sudah berani maju ke depan? Oke, ayo coba Mas Andika yang maju ke depan untuk menjelaskan fungsi-fungsi tumbuhan. Ayo Mas Andika. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan anak-anak untuk Mas Andika yang hari ini telah mempresentasikan bagian-bagian tumbuhan, kemudian menyebutkan fungsinya dan contohnya. Berarti anak-anak sudah paham kan hari ini pelajarannya tentang IPA, yaitu bagian-bagian tumbuhan. Dengan harapan ibu dan semua yang ada di sini, kita harus bisa merawat tumbuhan ini dengan baik, melestarikannya dan memanfaatkan tumbuhan ini untuk kehidupan kita bersama. Jangan lupa ya anak-anak ya, untuk menanam tanaman di sekitar kalian, karena bagaimanapun tanaman ini menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap saat. Nah, dari hasil ini tadi ya, Bu Guru merasa bangga dengan hasil kerja kita bersama pada pagi hari ini. Baik, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, ayo siapa mau memimpin doa? Atau sebelum dipimpin doa ada yang bertanya? Siapa yang bertanya? Atau ada yang belum paham? Oh, ternyata tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk kuning. Ayo, masih ingat gak tepuknya tadi speakingnya? Ayo, tepuk kuning, tepuk hitam, tepuk hijau. Oke, ternyata pada pagi hari anak-anakku sangat senang belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Yuk, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Yuk, gantian. Mbak Silvi maju ke depan untuk memimpin doa bersama teman-temannya. Nah, berdoa mulai.
Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Silvi. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Harapan Ibu tetap semangat belajar untuk meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.